Oke, baik, kita mulai ke materinya ya. Di sini saya akan membahas tentang anak madrasah, teknologi digital dan society 5.0. Boleh Bedanya anak madrasah dengan anak non madrasah, maksudnya anak sekolah dengan anak madrasah. Anak madrasah itu diawali dengan agama. Apa sih hubungannya dengan agama? Oh iya, baik Pak. Apa sih hubungannya dengan agama? Karena anak madrasah itu selalu inspirasi dari agama. Selain agama ada pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Tiga itu biasanya sudah ada di sekolah. Namun di MTS atau madrasah ada satu yang menjadi tambahan, yaitu agama. Seperti yang saya bilang tadi, agamanya adalah sebagai inspirasi. Seperti itu. Itu hanya sebagai dasarnya saja. Langsung ke. Nah, di sini ada Indonesia didominasi oleh Gen Z dan milenial. Apa sih yang disebut Gen Z dan milenial? Nah, mungkin orang tua kita itu termasuk ke dalam orang tua milenial kali ya, yang beda dengan kita Gen Z. Kita ini termasuk generasi zaman sekarang gitu, Gen Z yang disebut dengan Gen Z. Sedangkan orang tua kita adalah kaum milenial lah gitu dibilangnya mah. Dan biasanya kaum milenial itu atau orang tua kita itu menganggap teknologi itu hanya sebagai sarana liburan atau hanya untuk gabung saja lah, mungkin ya orang tua hanya untuk mendapatkan informasi dari misalkan dari anaknya gitu, mendapatkan informasi dari anaknya. Sedangkan kita Gen Z harus beda dari orang tua kita. Kita harus menjadikan teknologi itu sebagai sarana pembelajaran, sarana untuk kita melakukan hal-hal positif di dalamnya. Jangan hanya untuk mendapatkan informasi saja, tapi kita juga harus men-sharekan informasi yang kita dapat. Contohnya, kita sekarang sedang training. Nah, ilmu yang kalian dapat boleh dicatat atau boleh nanti saya kasih PPT-nya. Nanti boleh di-sharekan lagi melalui media sosial. Karena sekarang udah canggih, enggak lagi harus berpapasan gitu. Sekarang udah bisa lewat ada video call, ada Zoom meeting, kan bisa melewati menyampaikannya lewat itu, seperti itu. Sekarang masuk ke al-wasilah itu apa sih? Wasilah itu adalah media atau sarana, serta goya adalah tujuan kita. Kalau teknologi itu adalah wasilah, dan kalian harus menentukan goya atau tujuan kalian itu apa sih? Tujuan kalian membuka HP, contohkan ya, HP kalian yang sering kalian genggam, yang sering kalian bawa kemana-mana tuh. Kalian membuka HP itu tujuannya apa sih? Kalau kalian tanpa tujuan untuk melakukan sesuatu, sama aja kalian bakal berkelana aja kemana-mana. Contohnya, kalian secara ilmu tasawuf ini, kalian mau ngambil mutiara nih ke laut. Cuman kalian itu yang awalnya pakai tujuan ya, tujuan kalian menyelam ke laut itu buat mengambil mutiara. Cuman karena kalian tidak dilandasi dengan goyah atau tujuan, kalian akan berkelana tuh kemana-mana. Kayak misalkan pas lagi menyelam, bingung nih harus ngapain, ternyata ketemu udang-udang kecil, serta kalian akan mendapatkan gangguan-gangguan yang datang jika kalian tidak fokus sama satu tujuan itu, goal atau tujuan itu. Kalian bakal fokus ke sini, ke sana, bakal gak bener lah gitu, bakal berkelana kemana-mana tanpa memfokuskan satu. Aku niatnya aku mau dan tujuan aku mau ngambil mutiara. Aku gak boleh terganggu sama cumi, nemo, apalah yang ada di laut gitu. Kalau kalian tanpa tujuan ini, kalian akan terus aja berkelana sampai kalian bingung akhirnya, saya ini harus apa ya? Kayak hidup aja. Hidup kalau tanpa tujuan, kalian akan merasa bingung. Kalau hari ini kalian melakukan training, kalau tanpa tujuan, besok aku harus ngapain lagi ya? Misalkan kayak gitu. Kalau hidup tanpa tujuan, seperti itu. Langsung di slide lagi.
Sekarang ada pillars of digital literacy. Yang pertama adalah digital culture. Yang kedua adalah digital ethics. Dan yang ketiga adalah digital skills dan digital safety. Apa sih digital culture itu? Yang pertama, digital culture itu adalah budaya berdigital. Ini hanya daftar isi saja, nanti dijelaskan lebih lanjut di bawahnya. Yang kedua adalah digital etika. Etika kita dalam berdigital itu seperti apa sih? Karena zaman sekarang banyak sekali yang melakukan digital itu tanpa aturan, tanpa etika kita dalam berdigital itu seperti apa? Terkadang karena tidak ada etika perilaku kita dalam berdigital, ada saja sekarang yang membuli lewat digital, ada kan? Sekarang banyak sekali, bukan cuma 1, 2, tapi udah tersebar kemana-mana yang namanya bullying di digital. Banyak lagi yang menyebarkan aib-aib temannya tanpa seizin teman itu sendiri. Itu dinamakan dengan etika digital kita itu seperti apa sih? Emang kita tidak merasakan kalau kita digituin gimana? Nah, terkadang di dunia maya atau di dunia digital itu seperti itu. Kita tidak merasakan seakan-akan yang kita hubung itu bukan manusia gitu, karena kita berinteraksinya dengan digital, sehingga kita tidak menyadari bahwa orang yang kita hubungi itu juga adalah manusia. Yang skill dan safety akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Salma Nuraini Bahtiar, yang akan menjelaskan Society 5.0. Sekarang kita masuk ke Society 5.0.